yang mengambil dari Al-Quranul Karim. Ternyata amalan supaya jauh dari neraka lain tidak baca Al-Quran. Makanya kalau Ki Hasyim Asy'ari berpesan, katanya kita ini usahakan jangan kada membaca Al-Quran setiap habis sembahyang subuh, jangan sarapan dahulu, jangan minum dahulu, kecuali baca Al-Quran semampunya. Banyak yang mengamalkan rezekinya murah. Jadi ulun kalau ditakuni orang, guru je minta na amalan supaya murah rezeki, jaku amalkan Al-Quran imbas sembahyang subuh sebelum sarapan. Hanya betakon pulang, minta aja amalan pelaris dagang, jaku jual nang murah pada orang. Orang berjual gula 15.000, bantaikan 7.500. Ngintung ada untungnya guru aja. Kita kan bicara untung, nambah ting laris. Nak untung Al-Quran bang dibaca, untung kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, guru kita Ayanda Kiai Haji Rusli Kurnain bersama guru kita Kiai Haji Effendi LC beserta tuan-tuan guru, para imam, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita yang datang dari Kalimantan Tengah, Pangkalambun, guru kita Ahmad Rohadi yang datang bersama ulun di tempat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang memberikan waktu dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang gembira hatinya, suka hatinya, senang hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya atas sentuhan api neraka. Kenapa cuman senang? Gembira hati dapat jaminan begitu besar. Karena setiap kita suka dengan sesuatu, apabila sesuatu itu ada, maka nikmat, sehingga hidup penuh berarti.
Contoh gampang, kita punya anak kita ini sejak semester 2 sudah berhadapan dengan anak tetangga di seberang tembilahan. Umpama inya sama-sama hendak bertunangan sudah, begitu dinikahkan karena dia senang, makanya malam datangnya pengantin baru itu mesranya bukan main, semalaman hampir kada guring. Begitulah kita yang senang dengan Ramadan, semalaman kada guring. Apa gawi mesra ba'amal ibadah, nikmat ba'amal, kada ingin pisah, hati mengingat Allah, kada ingin berpisah, keinginan hendak meningkatkan amal ibadah. Kenapa kita suka, kenapa kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini adalah sepaling baik bulan. Maka itu kata Nabi, keutamaan bulan suci Ramadan ini saja, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi. Ujar Nabi, siapapun orangnya yang pernah menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap langkah kakinya itu ditulis ibadah pahala 1 tahun. Maka kalau menjelang zuhur ada ceramah agama bicara tentang ilmu, maka kehadiran kita di tempat itu setiap langkah kaki ditulis ibadah setahun. Kalau inya bersepeda, sekali meninjak sepeda ibadah setahun. Amun inya berhunda, sekali putaran ban hunda ibadah setahun. Kalau inya numpang hunda kawan, itulah cap timpa namanya. Anak nyaman terus, bermodal. Itu keutamaannya. Maka ujar Nabi, wa yakunu ma'i tahtal arsy, maka adalah orang yang hadir di majelis ilmu kaina dia bersama aku di bawah aras. 1. Yang kedua, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahullahu bi kulli rak'atin madinah tumla'u min ni'amillahi ta'ala. Ujar Nabi, siapa orang yang bercita-cita hatinya lalu mudawamah terus menerus menjaga sembahyang 5 waktu berjemaah. Sebulan Ramadan ini kita pasang niat kada sembahyang kecuali berjemaah. Lebih baik lagi kalau di masjid. Kalau kada sempat ke masjid, sama pada kesiangan laki bini marah mengkadara berjemaah. Biar jangan putus sembahyang berjemaah di bulan Ramadan. Maka setiap rakaat dibuatkan Allah 1 kota di dalam surga yang penuh dengan nikmat dan seisinya. Maka perkotaan dibuatkan di dalam surga nang jadi wali kota kita. Jadi kada payah pakai kumpanye lagi. Kalau di dunia kita hendak jadi wali kota tuh kesana kesini kita berusaha. Ini kalau hendak jadi wali kota di surga kada payah. Nang penting sembahyang 5 waktu mudawamah. Ramadan ni kita pasang cita-cita dulu. Kita belum tentu lagi Ramadan nang hadapan depan tu belum tentu. Karena kita umur kada tahu. Makanya jar supaya kita ni semangat beramal ibadah, ingat umur nang ada. Jangan nang belum ada. Berpikir kita, ya Allah, ulun wahini umur 50. Andai kata engkau takdirkan ulun berumur 50 tahun lebih sebulan, berarti sebelum air raya mati. Yang berumur 40 tahun berpikir,
Ya Allah, ulun sekarang ini berumur 40 tahun. Andai kata engkau takdirkan ulun berumur 40 tahun lebih sebulan, sebelum hari raya mati juga. Orang yang berumur 20 tahun mengangan-angan, ya Allah, ulun sudah berumur 20 tahun. Kalau engkau takdirkan ulun umur 20 tahun lebih sebulan, sama sebelum hari raya bakal mati. Jadi yang anum bakal mati, nang tuha bakal mati, nang susah bakal mati, nang sugih bakal mati, semua bakal mati. Supaya apa? Kita ni semangat ni jangan kandur. Barang ai hulo sembahyang berjemaah ni nang kita pelihara. Kita hendak kaya sembahyang Imam Ahmad bin Hanbal, semalaman beribadah kepada Allah. Kada kurang 300 rakaat sembahyang sunat kada sanggup. Alangkah tarawih nang 20 rakaat gen banyak nang mencilat. Malam pertama hibak masjid sampai 15, 16 ke atas hilangan. Ada orangnya datang malam ni. Kami ditungkal kayak itu aja. Mula-mula rame karena malam 21 ke atas ada pasar malam. Tak banyak di pasar malam, uangnya pada di masjid. Kenapa? Kada sanggup kita barang hulu 5 waktu ni nang kita mudawamah untuk berjamaah supaya dapat keistimewaan. Nang ketiga, waman barra liwalidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, yanalu nasrallahi ta'ala, maka dia memperoleh pandangan rahmat Allah. Kalau sudah kita dipandang dengan rahmat Allah, maka surgalah balasannya. Kalau kita sudah dipandang dengan rahmat Allah, luntur dosa kita. Maka itu pujian Nabi, wa ana kafilun fil jannah. Masalah urusan surga aja Nabi, apabila ikam berbuat baik kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, urusan surga kada usah dipikirkan. Itu tanggunganku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyambut bulan suci Ramadan nang masih bisi kawitan, alhamdulillah ada ladang amal untuk bersama Nabi di dalam surga, bukan tanggung-tanggung. Kita ni perlu orang dalam. Jangankan di surga, kita di dunia ini saja kalau ada orang dalam aman. Orang dalam penting. Kalau orang dalam dia ada payah, macam mana kita nak bertanya? Amun kada ada orang dalam, apalagi di bendera sana itu. Awak ada tahu mun terminalnya kebanyakan ke mana tujunya. Tapi kalau ada orang dalam nyaman. Survei dah membuktikan. Tadi ulang tahun Kabupaten Berabai yang ke-63, ulun di sana, jadi ulun minta dijemput di Jakarta. Oja Kisra Haji Atap pemangkih. Kenapa guru makanya jemput di Jakarta? Karena ulun bilang Jakarta itu luas. Karena kan ngalih mencari terminalnya kemana ulun transitnya. Orang segagah ulun sasat di bendera. Apa kata dunia? Kalau orang jelek sasat di bendera wajar lah. Sungguh-sungguh begini kan menjaga enmet juga. Oja Bupati Berabai, Wakil Bupati Berabai sudah, guru kada usah khawatir, sudah ada orang di dalam bendera nunggu. Nang berrupiah luncop tuh, nang berseragam agak biru ha. Dasar nyaman tahu. Begitu datang sudah disambut. Menanya siapa nama inikah nang ditunggu, saya bilang iya ai. Semuanya mengarahkan sampai ke pesawat inya yang membuat, sampai pesawat berangkatnya masih nunggu lagi di luar. Aman, hati tenang, kada gelisah. Di akhirat kalau bersama Rasulullah maka gelisah hilang. Apa amalannya? Bakti dengan kedua orang tua. Karena amun hari Kamis puasa, hari Senayan sedang berbelanja, tukarakan porsi hanyar ragin kawitan, tikar nang hanyar, ambilakan hambal, mesin cucinya diperiksa, kalau kukung selit, bakasos, mun kawitan luyuh pada tapas, anak sugih, cari gantikan,
kulkas nang tuha tu bila rusak ganti, nang hanyar kipas angin periksa, karung beras diperiksa, tukarakan beras suluk sekarung, tukarakan kurma 5 kilo, tukarakan gula 5 kilo, hintalo sakataraan, minyak 6 kilo, antar ke rumah kawitan, nih mak nah beras sekarung maai, ini kurma 3 kilo maai, ini nah minyak 5 bungkus, ini tapung maai, lu anak bulah martabak kapian. Nah, ini notanya maai, bayari seorang. Bungol apa kata anak juga. Itu namanya PHP, baik. Pemberi harapan palsu dengan orang tua. Diheragu kawitan. Orang yang paling berjasa di dunia ini ada 2. Makanya Zaki Hasan Basri 2 ini kada pernah dengki. Amun kita nang lain bisa timbul dengki. Nang 2 ini kada mau. Pertama siapa? Nang paling berjasa kedua orang tua. Orang tua kita ini sudah puas kita buat sakit dah. Kita ulah susah. Kita dalam kandungan orang tua hamil mengalihi dah. Sedikit-sedikit menjelujuk menggeruak muntah. Nang maras lagi melihat laki hendak muntah. Ada orang mengidam nang itu tuh. Maras banget. Belum lagi melahirkan bukan nyaman. Cakanya nyaman berenak tuh ibu-ibu di belakang tuh 3 kali seminggu pun berenak. Jangan berenak tuh sarabit dunia bukan nyaman. Belum maharagu kita telapak betis 2 jari juga. Biru awak habang awak. Dimandi sidin di atas talam berhunjur sidin. Diandak di atas betis. Tati harap angkat sidin. Mendihijakan sidin tati harap di banyu itu lamas kita maruah nara lagi. Tapi di heragu sidin sudah ganal kita berkisut berjalan dijaga sidin, tergugur kita terjurembak nang Tuhan menjaga. Kaina sudah mulai bisa bating kaung berjalan tukarkan sepida naruda 3 bulan dilatih buka atau diumbai. Kaina bila nasok tika tukarkan sangke bulan pada kawitan saki asoy kemana-mana asal anak bersangke betas. Kena masuk SD Cipatu pulang tukarakan pada kawitan bersandal aja ada sandal lain sebelah pulang yang sebelah biran adul sebelah biran ihak mendupangan dipakai ke sana ke sini. Kita makan nyaman bersipatu. Kaina pulang sudah tamat SD hendak SMP kita tukarkan sepeda tukarakan pada kawitan berjalan kesian. Limboy paluh berjalan kada peduli nang penting kita nyaman bersepeda sekolah. Kena bulang masuk SMP hendak Honda pulang, tukarkan Honda pulang. Kena kuliah hendak HP pulang, HP iPhone nang mahal doh. 25 juta padahal kawitan menang sebuah HP. Mengikuti HP kita paling-paling. Saking sayang nyawan anak, sudah wisuda hendak berbini. Bini akan den pulang. Kurang apa? Mati kawitan rumah nang ganal kita pulang mewaris. Maka kita nih berbakti dengan kedua orang tua. Orang tuaku sudah meninggal. Makanya malam ini kita datang bersama di tempat ini membawa niat masing-masing, membawa hajat masing-masing. Kita sayang awan kedua kawitan kita. Kita keganangan awan mama kita. Ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Orang nyaman berbakti awan kawitan. Nukarkan beras nyaman, tersenyum dengan orang tua, masih bisa berjabat tangan, masih bisa meulahkannya banyu, masih bisa nukarkan iwak. Tapi kita kawitan sudah di kuburan, apa yang kita lakukan? Maka malam ini kita datang bersama niat yang sama, hendak membahagiakan kedua orang tua kita di alam kubur bersama kiriman dengan guru-guru kita. Karena kalau sepaket dengan tuan-tuan guru, kalau ku telakas sampai sedikit. Karena tak imbai awan guru-guru kita pada malam ini, kita bacakan tahlil, kita hadiahkan kepada mereka. Ini adalah bahagian birrul walidain. Kurang puas juga kita, kena bulan Ramadan kita siapkan kurma. Kurma apa nang suka kawitan kita kemarin, tukar. Kena julung ke orang-orang nang panti asuhan, julung ke pesantren-pesantren, supaya hanya kena buka puasa, terbayang. Untuk mamaku di kuburan memakan kurma nang kusiapkan, pahalanya sampai
Amun di masjid sudah banyak kurma, jangan lagi dia tarik, hantar ke pondok pesantren Parit Anam tuh. Parit Anam sudah hibak juga, antar ke Parit 7 kemana ke antar. Di Tebilahan sudah rame orang mata kurma, kirim makan di Putra Sindu. Anda kingaran kok, kena ambil. Gampang aja urusannya. Niat untuk apa? Niat untuk kedua orang tua, supaya kita dapat bersama Nabi di surga. Bukan tanggung-tanggung nikmatnya. Nikmat yang paling hebat itu kita di surga bersama Nabi, aman. Kita di sini saja kedatangan orang yang kita tunggu-tunggu. Ustaz Abdul Samad datang, ya Allah kita tahan menunggu. Bersama beliau tuh bahagia kita, apalagi bersama Nabi yang Allah tidak jadikan dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya di bulan Ramadan bakti dengan kedua orang tua. Kemudian pulang keistimewaan Ramadan, wa ma min imra'atin, tidak ada seorang wanita pun tatlubu ridha zaujiha, yang mencari ridha suaminya di bulan Ramadan, kecuali Allah beri pahala sawab Maryam wa Asiyah. Nanti dia dapat pahala seperti yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Nanti kita dapat pahala semacam itu. Makanya bapak ibu-ibu berusaha berbakti dengan suaminya, berbakti dengan kedua orang tua. Sudah saat ini dengan suami pulang, apa kesukaan suami dituruti. Takut nih suami buka puasa hendak napa, hendak kopi ulahkan, hendak martabak tukarakan, hendak lauk undang bajang tukarakan, hendak undang gelah masakiakan, hendak daging masakiakan, hendak limpingkan, hendak cincaukan, hendak kawin pulang pikirkan. Jangan langsung dihakuni, yang mandinya sakit ibu. Dikira-kira lah, nanti akan merugikan kita lah. Jadi berbakti dengan kedua orang tuh, dengan suami, nanti pahalanya ganal. Kemudian waman qada hajata akhihi fi Ramadan qadallahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Karena apabila kita ada orang berhajat di bulan suci Ramadan, kita kabulkan, maka nanti hajat kita pada hari kiamat 1000 hajat dikabulkan Allah. Kita di akhirat itu nanti hari kiamat banyak hajat, karena nanti hamba Allah fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok digiring ke dalam surga, satu kelompok digiring ke dalam neraka. Lalu Imam Syafi'i mengasih amalan. Apa amalan kita supaya kita selamat dari neraka? Oh jasidin lain kada perbanyak baca Al-Quran. Makanya orang-orang hebat itu takutan dengan neraka, mesti baca Al-Quran. Imam Malik tuh gurunya mempelajari Al-Quran supaya jangan tersalah tajwidnya, jangan tersalah memaham Al-Quran. Maka guru sidin semuanya 700 orang, bukan tanggung-tanggung, 700. Kita mana ada guru belajar Al-Quran 700, paling ada bertujuh. Itu kita masuk guru bulah gambung berdua, guru silat berdua, tinggal 3 juga lagi. Amun sidin 700 orang gurunya, maka dari dunia sudah berkaramah, bayangkan di akhirat. Imam Malik tuh karamahnya luar biasa. Mimpi malam siang jadi kenyataan. Beliau bermimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis air Madinah. Paham sidin, esok punya sidin, aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu dihadangi sidin. Ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini mengejar Al-Quran, mengejar sampai hafal Al-Quran itu waktu usia 7 tahun sudah khatam. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Kita nih kadang 70 tahun umur alifan gak hafal.
ayat ngintuk bang. Ada berarti kau pindah ada, bila pindah sasat. Maka ketujuh banget jadi imam. Bila orang jadi imam sarik sidin. Apabila tegawil sidin mencium jadi imam, ayat ngintuai. Qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Cucuk dibawa awan minanto. Sekalinya berlangganan ayat sampai nang cucuk halus tuh hafal. Jadi begitu rakaat kedua Mbah Amin ujian nang cucuk mak aja. Nenek itu pasti baca qul huwallah pulang saja. Malulah neneknya ayat keanginan. Pindah ayat sidin. Inna a'taina. Cuman kada tetamu putar. Inna aduh jenang anak nang Tuhan ni kabila selesainya. Terpaksa nang anak begini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar jenang pilihan. Ayat aja. Ada hafal kita. Makanya kita ni kada kawak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan 30 kali khatam Al-Qur'an. 30 siang 30 kali, malam 30 kali itu dalam sembahyang. Asal sembahyang malam khatam Al-Qur'an. Kita tarawih kada ada harapan khatam. Alangkah tarawih imam bawa 1 juz saja. Malam esok tahan pindah masjid. Ada bergulik lagi ke situ. Ada sanggup. Kami waktu PHI tahun 90 tamat. Kakawanan kami banyak mencilat. Termasuk kayak ulun. Kapanatan mana belajar sampai jam berapa kami pengajian kilatan doh. Jadi kadang kepanatan rakaat pertama kami kada umpat. Dudukan hulu berunjur picit awak hulu. Kena rakaat kedua kami nyabi diri. Jadi imam salam kami masbuk. Maka hasidin sembahyang pulang kami meneruskannya kami Jadi kada lawas berdiri karena kelapahan. Han ngintu aja kada sanggup kita. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i pernah suatu saat tak kumpul dengan Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Yahya dalam kisah tuh. Rupanya Imam Syafi'i ini memperhatikan Imam Ahmad bin Hambal ni Mbah Isa sampai azan subuh gawian itu sembahyang bang. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, berdiri, rukuk, sujud, duduk itu penggawian sidin. Ada Imam Yahya lain lagi gawian berubah bang. Balik kanan, balik kiri, putar kanan, putar kiri. Kalau ada berguguringan. Jadi Imam Syafi'i nang apa nang diulah hidin nih. Imbas semia subuh takuni sidin. Oje sidin hai Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam kisah itu hidin mengyau hai Ahmad begitu. Karena murid sidin. Apa yang kau dapati? Kau tadi malam sampai azan subuh berdiri, rukuk, sujud, duduk, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Sembahyang sampai azan subuh apa nang kau dapat? Hoja Imam Ahmad bin Hambal ulun mengkhatamkan Al-Quran sekali. Lalu ditanya, hai Imam Yahya, apa yang pian lakukan? Maka berubah putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri. Ujasidin aku mentasih memeriksa hadis daib, mana hadis sahih, mana hadis daib, mana hadis palsu. 200 hadis selesai aku meneliti. Jadi sampai berubah aja. Ujian nang berdua berarti pian ni kada guring juga tadi malam. Napa nang pian ulah maintai kami tu? Aku jadi Imam Syafi'i sambil maintai engkau, aku menetapkan, mengisbatkan hukum malam itu, yang mana yang haram, yang mana yang halal. 200 masalah kita putuskan. Ini haram, ini halal. Han waktu kada terbuang yang mengambil dari Al-Qur'anul Karim. Ternyata amalan supaya jauh dari neraka lain tidak baca Al-Quran. Makanya kalau Ki Hasyim Asy'ari berpesan katanya, kita ini usahakan jangan kada membaca Al-Quran setiap habis sembahyang subuh. Jangan sarapan dahulu, jangan minum dahulu, kecuali baca Al-Quran semampunya. Banyak yang mengamalkan rezekinya murah. Jadi ulun kalau ditakuni orang, guru je minta na amalan supaya murah rezeki, jaku amalkan Al-Quran imbas sembahyang subuh sebelum sarapan. Ini betakon pulang, minta aja amalan pelaris dagang, jaku jual nang murah pada orang. Orang berjual gula 15.000, bantaikan 7.500. Ngintu kan ada untungnya guru aja, kita kan bicara untung, nang penting laris.
Nak untung Al-Quran bang dibaca, untung kita hidup di akhirat kada bakal termasuk ke neraka, karena itu pinting neraka satu. Yang kedua, ujar Imam Syafi'i, amun hendak selamat masuk surga pada hari kiamat kaina, satu, kita harus hidup merendah diri. Jangan kita menunjulkan diri, jangan suka mencari kekurangan orang sehingga menunjukkan kelebihan kita. Jangan merendah saja. Nabi itu paling hebat sudah, tapi Nabi itu syadidal haya wat tawadhu. Nabi itu bersangat tanpa malu dan rendah hati, padahal Nabi itu hebat. Makanya kita ni sehebat apapun kita kada boleh merasa hebat, apalagi memang asli kada hebat, makin kada boleh merasa hebat. Orang hebat merasa hebat, bagus orang nang kada pati hebat tapi jangan merasa hebat. Ada kisah di zaman dulu, ada dalam kitab Aqidatun Najin kisahnya. Ada di zaman dulu orang ini di zaman Bani Israel. Orangnya ilmunya mantap, amalnya hebat, sehingga sidin berkaramat. Apabila keluar rumah mendung berjalan menaungi sidin ke muka hanatan. Itu namanya karamat waktu hidup. Ada juga karamah setelah meninggal. Kayak kiai kami, Kiai Syukri Mashadi Pekalongan, 1 kilo ada ke masjid tuh. Begitu turun jenazah, mendung ni berjalan menaungi sidin. Yang memikul sidin kena kepanasan, yang di belakang berjalan kepanasan. Berjalan jenazah, berjalan dia mendung, tapi berdua. Sidin nang dipikul Habib Bakir bin Habib Ahmad bin Habib Ali bin Habib Ahmad Sahibul Haul Pekalongan. Itu di hadapan berjalan. Sidin biasanya kada berjalan, tapi karena Ki Syukri orang alim sangat, mahabbah dengan para habaib luar biasa, maka Habib ni langsung berjalan di hadapan. Jadi sebenarnya kalau membawa jenazah itu di hadapan kita, jenazah belakang. Kalau bawa pengantin kita di belakang, pengantin di depan. Amun naik beca, penumpang di depan, tukang tinjak di belakang. Jadi dia bertumburan, penumpang mampus. Jadi orang bilang, ini yang berkaramat siapa? Yang meninggal kah? Yang berjalan tuh kah? Tanda tanya masih. Itu namanya berkaramat setelah wafat. Orang ini berkaramatnya setelah semasih hidup sudah berkaramat. Ditampakkan mendung tuh berjalan. Jadi ulun kemarin tuh masih menasik haji di Parit 3 Senyerang. Waktu itu panas hari, pas ulun nak bulik tup mendung besar dinai. Ai ulun berkeramat sako ulun nih gitu. Semangatlah pejabat natia kena aja bulik dulu aja. Hari nak hujan jago kada, hari naung aja turun aja kok sampai di Parit 12 tentang Pudin, paling setengah jam perjalanan ulun mendap bau hujan lebat. Basah kuyup ulun. Aduh jago gagal jadi wali, ada nyaman jadi wali. Sekalinya Inyani sedang berjalan dilindungi mendung, ada seorang laki-laki. Laki-laki ini dalam kitab tuh namanya bahasa Arabnya khali'un. Khali'un tuh ada yang mengartikan hidung belang, ada yang mengartikan mata keranjang, ada yang mengartikan liur baungan, ada yang mengartikan hantu bebinian. Rupanya melihat orang berkeramat ini, sidin merasa banyak dosa dengan Allah. Ya Allah, untungnya orang tuh di dunia aja nyaman, kemana-mana kada kepanasan. Itu barang tentu di akhirat kada bakal merasakan panas api neraka. Aku kemana-mana kepanasan, aku orang banyak berdosa, aku hendak berparak ke sidin supaya dapat berakahnya, biar aku kada merasakan panas api neraka. Hendak berparak. Sekalinya nang berkeramah tadi melihat orang macal hendak berparak, menjauh sidin, menjauh. Kada mau berparak sidin. Kenapa? Sidin berpikir kalau Allah menurunkan bala untuk orang nang macal nih, pas aku ada di situ sidin tak umpat aku, berarti sidin merasa aman daripada azab Allah, maka
mendung tu berpindah kepada itu Khalik. Maka sehebat apapun kita merasa hebat jatuh dibanding orang nang kada hebat tapi nya merasa bersalah lalu taubat kepada Allah. At-taibu habibullah. Orang nang bertaubat tu kekasih Allah. Orang nang bertaubat tu disayangi Allah. Maka apabila ada orang bertaubat, siapa nang menyebut-nyebut masa lalunya nang kada baik, makanya kada mati kecuali yang melakukan seperti orang itu, waliyazubillah. Maka itu je Nabi azambu sukmun ala ghairi fa'ilihi. Dosa itu kalau orang melakukan kita nang tahu bisa kena sialnya. Apabila kita mencela orang itu sudah taubat, maka dosa nang dilakukannya suatu saat kita akan melakukan, tidak akan mati kita kecuali melakukan seperti nang dilakukannya. Maka itu kita selalulah merasa rendah, jangan merasa hebat, karena sehebat apapun kita ni ada kurangnya. Ada kisah orang pintar. Orang pintar ni sekolahnya kan ada lagi, kalau di Tembilahan ini ada lagi. Ada lagi sekolahannya. Kalau sekarang ini tingkatan profesor doktor, ujungnya MM, maju mundur. Itu yang bilang bukan ulun. Saking pintarnya, rupanya hendak mengadakan penelitian nyeberang sungai. Lalu naik perahu, berdua yang mengayuh, sekong di hadapan, sekong belakang. Profesor tadi di perjalanan sambil berpandir. Ujasidin ikam nang mengayuh di hadapan. Tamat nang apa sekolah? Uja nang di hadapan Pak. SMP kada tamat ulun. Kenapa kada ditamatakan? Karena biaya kada ada. Kasihan nasib mudingai Ujasidin. Berarti ikam ni sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Karena ya ada berduit Pang. Takunidin pulang nang di belakang. Ikam pangding tamat nang apa? Aku Pak jangankan SMP, SD jangan ada tamat. Maja profesor parah lagi ikam nih. Berarti ikam nih menyia-nyiakan separuh hidupmu. Rupa sampai di tengah laut perahu bocor, karam, gelombang kuat, harus deras. Nah, jenang berdua Pak Profesor minta maaf perahu karam. Kami hendak bertakun pian ni bisa lah berpunyong. Aku jadi profesor mana bisa berpunyong. Masya Allah jenang berdua. Berarti bapak ni sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Kenapa? Pian tinggalan mati. Kami masih ada separuh lagi jadi berpunyongan ni nya. Sehebat apapun kita masih ada kurangnya. Makanya kita nih ada usah merasa hebat. Amalan surga harus merendah diri, jangan merasa hebat. Yang kedua, amalan surga itu mahabbah dengan orang-orang alim. Semua orang alim kita sayang. Semua orang alim kita mahabbah. Cinta apalagi dengan guru-guru kita. Nang memperbaiki kampung halaman kita, nang berjuang mendidik anak-anak kita, bahkan mereka mengajari kita untuk kebaikan. Maka tanamkan di hati mahabbah kita, cinta kita. Makanya setiap hendak bulan suci Ramadan kita tidak lewatkan acara ini. Mun ingatan ulun 6 tahun kasudah ngene nih haulan nih. Madakan haulannya 6 tahun yang lalu sudah sampai sekarang kada perai. Kenapa? Karena kita menandakan ingat awan perguruan, ingat dengan guru kita, ingat dengan kedua orang tua kita. Karena mahabbah dengan orang alim, ujar Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya nanti ada umat manusia yang masuk ke dalam surga majjanan. Majjanan itu ada yang mengartikan cuma-cuma, gratis. Kalau menurut hitung-hitungan amal kada layak orang nih langsung surga itu kada layak. Tapi nya dapat berkah dari Allah, ku bisa langsung. Makanya di dunia ini kan kadang-kadang menurut hitung-hitungan kekanak ini kada bakal sugih. Tapi kok kenapa sugih? Dia dapat berkah karena bakti dengan orang tuanya. Dia ini menurut hitungan kada mungkin kayak ini. Karena waktu munduk kemarin pembebalnya minta ampun. Hafal hujung pangkal kada ingat, pangkal ingat hujung kada ingat. Kadang kada duanya, hujung kada ingat, pangkal kada ingat. Nang tengah makinnya ada sakit hafal belum.
Tapi kenapa maka imbah munduk? Makanya bisa tuh kenapa? Berkah guru. Jadi kadang-kadang ada nang di luar dugaan, tapi ternyata karena dapat berkah. Ini menurut hitung-hitungan amal, tipis harapan hendak masuk surga. Langsung masuk kayak tapi kena urusan hulu. Tapi kenapa lapas nih pertanyaan nih, kenapa lapas? Kenapa lapas dosanya diampuni Allah? Rupanya sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Tercatat man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang di hatinya kada pernah bergisir menyayangi ulama dan tidak membida-bidakan ulama manapun. Kalau dia berilmu, dia ada tanda-tanda warasatul anbiya, maka di hatinya kada bergisir. Sekalipun menurut kita nih kada cucuk, tapi kita sedikit pun hati kada pernah mangkal. Supaya dapat nih, kita nih kada cerdas Pak Ai. Kadang-kadang menurut kita nih salah guru nih, padahal bujur si Den. Kita nih kada cerdas, kadang-kadang teka-teki aja kada cerdas. Kami naik ke hotel nang tingkat 12 di Banjarbaru di mall, karena guru Udin tuh nginap di atas. Jadi kami naik ke atas, ulun dah hendak surangan di tangga lift tuh. Amun bakal surangan tahan kada naik, hendak turun, ada hendak ulun turun surangan mau kada bakawan. Haji Erwin 4. Ditanya oleh guru Udin 4 pertanyaan sauting di depannya, menjawab. Berarti kada cerdas. Untung santri nang ditanya kada ulun. Kalau ulun bersupanan kada dapat jawab. Tapi ku beles juga tarai aja, nanya-nanya ulun beles juga, beaduk teka-teki lah kita. Teka-teki aja kada bisa kita. Uji siden, coba macam mana kau mengetahui pesawat itu penuh apa tidak? Uji santri kok hitung guru aja. Kada aja siden. Apabila orang dudukan di luar, kada kau masuk lagi berarti penuh udah siden. Kan kada cerdas kalau tanya Den pulang. Kenapa aja si Den maka sapi itu beliuran? Bingung kan? Apabila makan rumput beliuran. Apabila makan rumput beliuran. Kenapa? Bingung. Oh Jasidin sebabnya karena sapi kan bisa beludah. Makanya beliuran. Bujur kalau nyentuh aja kan dapat jawab. Oh Jasidin ikan napa nang berdiam di banyu tapi kan bisa berkunyong. Bingung mikir, aku gini bingung juga. Ya aku ikan apa nih kan bisa berkunyong. Ular tanah aja bisa berkunyong. Kenapa ikan gak bisa berkunyong? Jadi aku ikan apa? Ikan bungol aja sih dia. Bagaimana di banyu kada berkunyong, bungol banget sih. Apa bagaimana di dunia menikmati nikmat Allah tapi kada kenal dengan Allah, bungol ngannya. Maka harus kenal kita dengan Allah, belajar sifat 20, menghambakan diri kepada Allah. Nikmat Allah dipakai hari-hari tapi kada bersyukur, itu ikan bungol aja sih dia. Ke situ aja kita kada bisa menebak sidin itu ke mana pembicaraan, soalnya ke situ rugi kita hidup di dunia di alam nang Allah siapkan tapi dengan Allah kada kenal, rugi. Begana di banyu tapi kada bisa berkunyong kayak penyelamatkan diri, habis dipatok ular kada bisa berkunyong. Jadi kita nih apabila kada bisa apa-apa hidup di dunia, ya tadi ikan bungol tadi. Itu aja kada cerdas. Kadang guru nih aneh-aneh juga. Ada Kiai Najib bercerita, guru nih maulah pesantren, mau undang tuan guru, ini guru tapi ada gurunya masih. Minta bacakan doa supaya bangunan pondok pesantrennya nih lakas imbah. Sekalinya kiai itu berdoa bahasa Indonesia pulang dok, tapi sidin nyontohkan bahasa Jawa. Sidin kiai berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan Sidin bangunan pesantren muridku ni kada selesai-selesai. Lah, jago kenapa berbeda? Lain yang dipinta lain doa. Awak minta cepat selesai, sekali berdoa mudahan kada pakai imbahan. Ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, ulun minta doa supaya cepat selesai. Kenapa sempian maka berdoa jangan selesai-selesai?
Karena kata beliau, kalau bangunan kau selesai, berarti tahun dudi kau kadang bangun lagi. Berarti muridmu ngitung-ngitung aja. Tapi kalau kena tahun dudi membangun, berarti pondok tidak akan henti-hentinya. Makanya kami di Al-Baqiyatus Shalihat tuh membangun terus. Kenapa? Karena muridnya bertambah terus. Tapi kalau sekali membangun selesai, kada membangun lagi, berarti kan muridnya dedean. Berarti kada bertambah. Menurut kita salah. Rupanya bujur sidin. Ada kawa kita. Makanya kayak apakah di YouTube tuh kita muridnya jangan umpatan. Pokoknya kita tanam aja mahabbah. Dengan ulama ini kita sayang, dengan ulama ini kita sayang, masalah lainnya kita kada tahu. Pokoknya tanamkan mahabbah supaya kita bisa masuk surga majanan. Maka semua guru-guru kita di Tembilahan kita hauli tanpa pilih-pilih. Ini antara lain. Tapi kata Rasulullah, nanti ada hamba Allah yang masuk neraka pun majanan, cuma-cuma. Menurut amal ini kada pas masuk neraka, langsung surga. Tapi kenapa ke neraka dulu? Ditanya, manhum ya Rasulullah? Ujar Nabi, man kana fi qalbihi min bughdil ulama. Di hatinya tuh ada membenci salah satu ulama. Ini yang berbahaya. Makanya ulama manapun kita jangan pernah mangkal di hati. Walaupun menurut kita kada sama, tapi kita ini kada cerdas baik sangka. Makanya ini hari malam kita hauli guru kita supaya kita ini bisa masuk surga majanan. Kemudian amalan surga, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Makanya puasa mendidik agar kita ini makin dekat dengan Allah, menjadi hamba yang bertakwa. Karena tujuan puasa diperintah la'allakum tattaqun. Makanya 4 tanda orang puasa ada pada orang bertakwa. 4 tanda orang bertakwa ada pada orang puasa. Pertama, orang bertakwa itu mesti sidik, orangnya jujur. Yang kedua, orang bertakwa itu mesti amanah. Maka puasa pun juga amanah. Mun kita hendak makan siapa nang tahu, tapi kita tetap kada makan. Kemudian orang bertakwa tawadu, maka puasa mendidik kita tawadu. Kalau sampai buka puasa semua kita disuruh buka. Kalau sampai azan subuh semua kita kada boleh makan sahur lagi. Kemudian orang bertakwa sabar. Kemudian orang puasa pun hendak sabar. Mendidik sabar kepada kita nih, supaya kita nih latihan bersabar menjadi orang. Man sabara zapara, siapa orang sabar pasti sukses. Maka mudah-mudahan menyambut datang bulan suci Ramadan, kita ditolong oleh Allah sehingga dapat meningkatkan amal ibadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menanamkan orang-orang soleh ada di hati kita. Mudah-mudahan hilangnya Ramadan, perginya Ramadan, hilang pula dosa kita, diganti Allah dengan rahmatnya sehingga kita selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.